Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan saya, Ibu Emi Inayah, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 8. Senangnya berakhlak terpuji. Memahami makna berbaik sangka, contoh berbaik sangka. Tujuan pembelajaran kali ini adalah ini ya anak-anak ya. Amati gambar berikut. Gambar ini, gambar ini. Gambar ini, gambar ini. Kalian amati apakah gambar tersebut baik atau tidak, terpuji atau tidak. Berbaik sangka. Perhatikan cerita berikut ini. Berpikir positif. Pada zaman dahulu, kala ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal dengan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, semoga itu baik insya Allah. Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Suatu hari, saat sang raja berburu bersama sahabatnya, dari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, semoga itu baik insya Allah. Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakannya. Saat pengawal ditanya, apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara? Pengawal menjawab, ia hanya mengatakan, semoga ini baik, insya Allah. Suatu ketika, raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Sedangkan di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhala tersebut. Raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut, namun saat diperiksa didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istananya. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, ketika engkau mengatakan semoga itu baik insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu? Sang sahabat menjawab, andai kata saat itu saya bersamamu, maka mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Jadi, jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan, semoga ini baik, insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapat cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian arti baik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang peserta didik harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Peserta didik yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Baik sangka disebut husnuzon, buruk sangka disebut suudzon. Dalam surat Al-Hujurat tadi, Allah mengingatkan agar kita menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan
orang lain. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena zon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan dan janganlah kalian memata-matai. Demikian, kita tidak boleh menjelek-jelekan teman yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, perhatikan contoh baik sangka ini. 1. Tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. 2. Kamilah menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. 3. Karina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Yang keempat, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Sikap kebiasaan. Aku selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, anak-anak, husnuzon atau berbaik sangka adalah baik kepada sesama manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Misalnya, jika kita mendapat ujian hidup, harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka negatif itu dosa, misalnya mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing. Karena bergunjing diibaratkan seperti kita memakan daging saudaranya yang sudah mati. Anak-anak, Ibu kasih soal untuk kalian, uji kompetensi ya, pasti bisa. Siap? Uji kompetensi ini ada 5 soal, kalian kerjakan, kemudian setelah selesai kalian foto, kirimkan ke Ibu via chat WA. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Ada tugas-tugas kalian juga. Ini kalian kerjakan, kemudian foto juga kirimkan ke Ibu via chat WA. Semuanya akan Ibu periksa, koreksi, dan Ibu nilai. Selanjutnya akan Ibu masukkan ke buku daftar nilai. Oke ya anak-anak? Rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang adalah masih pelajaran 8, materi pokok simpati. Anjuran guru, gunakan internet atau buku-buku yang relevan di rumah untuk menemukan materi di atas. Nah, pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini telah selesai. Marilah anak-anak, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.